Alek Nurdin yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh badan usaha milik daerah dan perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan di periode tahun 2010 sampai dengan 2019 yang menimbulkan kerugian negara setara dengan 430 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Syahputra. Hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum, potret hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini terkait keberanian Kejaksaan Agung atas penahanan Alek Nurdin layak diapresiasi. Rekan-rekan sekalian, Alek Nurdin yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh badan usaha milik daerah dan perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan di periode tahun 2010 sampai dengan 2019 yang menimbulkan kerugian negara setara dengan 430 miliar. Penetapan Alek Nurdin sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung layak diapresiasi dan hal ini sejalan dalam konsep pemberantasan dan penegakan tindak pidana korupsi. Rekan-rekan, ini terobosan dan langkah berani Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum, apalagi bagi pelaku yang dijadikan tersangka padahal diketahui ia masih aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini bisa jadi contoh bagi lembaga penegak hukum lainnya untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu, tambah tebang pilih, dan equal. Artinya, dari kasus ini penyidik jaksa berhasil menemukan titik terang peran dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Dan dengan didapatkannya, serta terpenuhinya alat bukti yang maknanya ada keadaan dan fakta hukum yang benar, logis, dan terungkap untuk menduga pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dapat dikenakan upaya paksa dalam hal ini dilakukan penahanan oleh penyidik kejaksaan. Rekan-rekan, jadi penyidik itu harus profesional, harus objektif karena penyidik tidak bertugas untuk mencari kesalahan dan menuduh seseorang supaya dihukum, namun menyidik perkara supaya dapat ditarik kesimpulan dari fakta yang ditemukan, adakah satu tindak pidana dan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, siapa yang jadi tersangkanya agar ia atau masyarakat mendapatkan kepastian atau keadilan hukum. Karenanya ke depan penegakan hukum dalam rangka melaksanakan proses peradilan untuk terus mendorong agar aparat penegak hukum seharusnya tidak membiarkan korupsi terjadi lagi. Apalagi bila sudah diketahui ada tanda-tanda telah terjadinya atau adanya kejahatan dan terdapat bukti merugikan keuangan negara. Miliaran uang negara itu diambil oleh para pelaku korupsi. Ini menjadi penting dan menjadi catatan bagi penyidik, bagi intelijen untuk mengungkap kejahatan-kejahatan korupsi ini. Rekan-rekan, demikianlah kajian singkat saya berkait tentang keberanian Kejaksaan Agung atas penahanan Alek Nurdin layak diapresiasi. Maju terus para penegak hukum di Indonesia. Jangan ragu untuk menegakkan proses hukum dan keadilan di Indonesia. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan, meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Syahputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.